Nay, kamu tahu nggak sih kenapa kita harus belajar yang namanya geopolitik? Hah? Oh, geopolitik. Kita tuh soalnya lagi hidup di Indonesia, Din. Emangnya kenapa, Nay? Negara kita tuh letaknya strategis banget. Posisinya di tengah-tengah dunia. Tapi malah banyak orang yang nggak sadar. Kayak lagi di tengah-tengah panggung, tapi nggak tahu kalau lagi ditonton. Jadi bukan sekedar pelajaran ya? Iya, ini soal kesadaran. Soalnya posisi kita rawan, tapi sebenarnya kuat. Tergantung kita gunanya gimana sih. Indonesia itu kaya banget, 17.000 lebih pulau, laut luas, posisinya pas di antara dua benua dan dua samudra. Itulah kenapa banyak negara ngintip ke sini. Nggak heran geopolitik jadi penting. Ini jadi bahas geopolitik sekarang. Aku kira besok. Justru kalau dibahas sekarang, besok kita tinggal garap videonya. Nah, aku nemu nih. Katanya geopolitik itu hubungan antara letak geografis sama kekuasaan negara. Jadi semacam strategi hidup gitu lah. Oh, jadi kayak catur gitu. Ya bisa dibilang gitu sih, tapi papan caturnya bumi kita ini. Aku masih nggak ngerti deh. Maksudnya negara lain mau kuasain kita itu gimana ya? Misal nih, Indonesia kan punya laut yang luas, jalur dagang dan sumber daya alam yang melimpah. Kalau kita lengah, negara lain bisa aja masuk dan eksploitasi. Bukan pakai perang, tapi lewat kebijakan, ekonomi, bahkan budaya. Jadi kayak perang dunia gitu ya. Geopolitik itu nggak melulu soal perang, tapi soal pengaruh. Negara yang sadar akan kekuatan posisinya bisa jadi pemain utama di dunia. Lihat deh, ini ada istilah geopolitik Indonesia. Ternyata geopolitik itu mencakup wawasan Nusantara ya. Oh, berarti wawasan Nusantara tuh nggak cuma soal peta ya, tapi soal gimana cara kita ngelihat bangsa ini tuh sebagai satu kesatuan gitu. Iya, jadi dari Sabang sampai Merauke bukan cuma geografi, tapi juga kesatuan politik, ekonomi, dan sosial. Makanya kalau ada ancaman dari luar, kita harus kuat dari dalam dulu. Lihat nih, di buku ini tertulis geopolitik adalah ilmu yang mempelajari hubungan antara kekuasaan politik dan letak geografis suatu negara. Ya, jadi bukan cuma di mana negara kita berada, tapi juga gimana posisi itu bisa dimanfaatkan buat kekuasaan dan pengaruh. Betul, ini aku nemu artikel yang bagus. Katanya ada beberapa teori geopolitik klasik kayak teori Heartland, Dreamland, dan Sea Power. Itu maksudnya apaan sih? Kok kayak yang ada di game-game gitu? Iya sih, mirip. Nih ya, aku jelasin singkatnya. Jadi gini. Teori pertama, ada teori Heartland yang dikemukakan oleh Mackinder. Dia bilang bahwa siapapun yang menguasai jantung dunia seperti Eropa Timur bisa menguasai dunia. Tapi sekarang banyak orang yang beranggapan bahwa Asia Tenggara juga merupakan heartland. Indonesia dekat banget loh dari situ. Nah, teori yang kedua itu ada teori Rimland dari Spikeman. Spikeman bilang bahwa yang penting itu bukan tengahnya, tapi pinggiran dunia. Negara maritim kayak Indonesia ini juga bisa jadi kunci kekuatan global loh. Nah, yang terakhir, ada nih yang ketiga, yaitu teori Sea Power dari Mahan. Mahan bilang kalau kekuatan laut itu sama dengan kekuatan dunia. Negara yang punya armada laut yang kuat itu punya kontrol perdagangan dan juga punya pengaruh global. Wah, berarti Indonesia tuh
letaknya strategis banget ya. Kita punya laut, kita ada di pinggiran benua, kita juga dekat sama jantungnya. Makanya penting banget punya strategi pertahanan dan kebijakan luar negeri yang paham posisi itu. Sama yang paling penting kesadaran rakyatnya juga, karena kalau rakyatnya cuek bisa dimainin negara lain. Geopolitik itu kayak main catur level dunia. Kita harus ngerti langkah sendiri. Kalau enggak, kita yang kena skakmat. Kalau gitu, saatnya Indonesia yang jadi pemain, bukan hanya jadi papan doang. Intinya Indonesia tuh punya 3 posisi strategis, ada sumber daya alam, jumlah penduduk, dan juga posisi geografis. Tapi kita juga punya tantangan, ada korupsi, kesenjangan sosial, dan juga konflik daerah. Dan jangan lupa juga teknologi, karena perang tuh sekarang bisa terjadi lewat cyber, media sosial, sama ekonomi digital juga tau. Berarti sadar geopolitik itu bukan buat penumpang doang ya? Justru itu, kita generasi muda harus ngerti duluan, karena kita yang akan jaga dan kembangkan negara ini. Kalian ngerasa nggak sih kalau kita tuh terlalu sibuk sama urusan pribadi sampai lupa kalau negara sendiri itu lagi diperebutin? Aku pernah mikir, Indonesia tuh kaya banget. Tapi kenapa ya rasanya kayak kita nggak pegangan nyali, kayak penonton di rumah sendiri. Soalnya kita tuh sering gak sadar. Padahal negara lain tuh sering nguntungin kita. Lihat aja deh, hampir semua jalur perdagangan udah ngelewatin kita. Dan parahnya, kita baru sadar waktu negara kita ini udah direbutin pelan-pelan. Itulah kenapa kita penting ngerti geopolitik, karena bukan pelajaran tapi cara kita menjaga rumah. Kalau kita aja nggak ngerti sama posisi negara sendiri, jangan heran kalau negara kita diatur orang lain. Mulai sekarang, aku juga pengen ngerti, biar kita tuh gak cuma puncak teori, tapi juga tahu gimana caranya jadi warga negara kita. Nih ya, kalau kita bikin film pendeknya, aku mau angle dari lautan, bukan daratan. Agak lain nih, biasanya kan Indonesia dilihat dari daratannya dulu. Iya juga ya, padahal laut yang nyetin kita. Tapi kita emang satu ya, beda-beda banget soalnya. Justru karena itu ada yang namanya wawasan Nusantara. Makanya kita ingat, walaupun beda, kita tetap satu kesatuan. Analoginya tuh, coba kalian bayangin tubuh manusia, tangan sama kaki fungsinya beda kan, tapi tetap satu badan. Dan kalau satu bagian kena masalah, semuanya bisa kena imbasnya. Baru masuk akal. Kamu tahu nggak sih, ternyata Indonesia baru nyatain kalau laut di antara pulau itu wilayah kita di tahun 1957. Dikasih juara kan? Sebelumnya kan cuma daratan doang yang diakui. Padahal ya, laut kita kan penghubung, bukan pemisah. Jadi selama ini kalau negara kita bisa tapi tetap satu ya. Makanya ada satu yang kuat. Kemudian juga cara Tapi kalian sadar nggak sih, kita tuh kan tinggal di negara yang luas dan besar banget. kadang tuh kita masih suka merasa kecil sendiri. Sebenarnya yang kecil itu bukan wilayahnya, tapi kita aja yang belum ngerti nilai kita. 1957, Indonesia mendeklarasikan laut antar pulau sebagai bagian dari kedaulatan, sebuah langkah berani untuk melawan pandangan dunia pada waktu itu. Ini bagian yang aku edit tadi malam. Oh iya, bagus dramanya dapet. Ini juga masuk ke UN Clause 1982, jadi bukan cuma klaim, tapi diakui secara internasional. Tanpa itu, sekarang mungkin banyak banget laut kita yang udah dijarah diam-diam. Dan kita nggak bisa apa-apain kalau nggak tahu aturannya. Aku jadi mikir ternyata sejarah itu bukan cuma masa lalu ya, tapi kayak fondasi. Indonesia itu bukan hanya Jakarta. Indonesia adalah Aceh, Papua, Rote, dan semua yang sering lupa kita sebut. Otonomi daerah bukan pemisahan, tapi bentuk kepercayaan supaya daerah tumbuh dengan karakter sendiri. Tapi tetap satu dalam kerangka NKRI. Kira ini cuma hidup biasa, ternyata ini cara kita mengenal rumah kita. Iya, aku nggak nyangka bakal senyentuh itu. Karena kita ngerjainnya pakai hati, nggak cuma ngerti doang.
Geopolitik bukan hanya sekedar teori, melainkan adalah sebuah cermin, di mana kita harus tahu siapa diri kita dan kenapa kita harus jaga tempat ini. Indonesia itu bukan cuma rumah, tapi juga tentang tanggung jawab. Geopolitik bukan sekedar pelajaran, tapi cara kita melihat negeri sendiri sebagai bagian penting dunia. Sekarang kita paham kenapa kita harus peduli.